Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang sering muncul di hati orang-orang yang berjuang dalam diam. Mengapa sudah berusaha sejauh ini, tetapi hidup terasa tidak bergerak kemana-mana? Bukan tidak berdoa, bukan tidak bekerja keras, bukan tidak sabar. Namun hasilnya seakan tertahan di tempat yang sama. Kisah ini diambil dari kejadian nyata. Bukan kisah orang sukses yang viral, tetapi kisah manusia biasa yang memikul beban luar biasa. Ia seorang kepala keluarga. Hidupnya sederhana, bahkan sering kekurangan. Setiap hari bangun lebih awal dari kebanyakan orang, bukan karena disiplin tinggi, tetapi karena jika ia terlambat sedikit saja, dapur rumahnya bisa tidak mengepul. Ia pernah jatuh, pernah kehilangan pekerjaan, pernah menahan lapar agar anak-anaknya bisa makan. Ada malam-malam panjang ketika ia duduk sendirian, memandang lantai rumah dan bertanya dalam hati, apa hidup memang sekeras ini? Namun anehnya di tengah keterbatasan itu, ia masih memberi. Tidak besar, tidak rutin, sekadar semampunya. Ia memberi tanpa nama, tanpa ingin diketahui, bahkan orang yang dibantu tidak tahu siapa pemberinya. Bukan karena ia suci, tetapi karena ia tahu rasanya menjadi orang yang tidak punya siapa-siapa. Inilah perjuangan hidup yang tidak pernah tampil di depan kamera, tetapi sangat nyata. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QS Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini sering dibaca tetapi jarang disadari maknanya. Allah tidak menjanjikan hidup mudah. Allah hanya menjamin bahwa kamu mampu melewati ujian itu, meski kamu sendiri merasa hampir tidak sanggup. Ulama tabi'in sekaligus sufi besar, Hasan Al-Basri pernah berkata, ujian bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memperlihatkan siapa dirimu di hadapan Allah. Masalahnya banyak orang berhenti bukan karena tidak kuat, tetapi karena lelah berharap pada manusia. Disinilah makna ikhlas mulai diuji. Ikhlas bukan berarti tidak sakit. Ikhlas adalah tetap berjalan meski hati ingin berhenti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak orang beramal tetapi lelah karena menunggu balasan, menunggu dihargai, menunggu dipahami, menunggu dianggap baik. Padahal ikhlas menuntut satu hal yang berat, berbuat baik tanpa kontrak dengan manusia. Imam Al-Ghazali berkata, ikhlas adalah memurnikan niat dari perhatian makhluk. Artinya, selama hati masih menoleh ke manusia, selama itu pula keikhlasan belum tenang. Lelaki dalam kisah ini tidak sempurna. Ia pernah marah, pernah kecewa, pernah ingin berhenti memberi. Namun ia terus melangkah. Bukan karena yakin hasilnya cepat datang, tetapi karena ia mulai memahami satu hal, hidup bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal lurus atau menyimpang. Di titik inilah kita belajar dari teladan agung umat Islam, Abu Bakar Asy-Shiddiq. Abu Bakar bukan manusia yang tidak punya rasa. Ia punya keluarga, ia punya kebutuhan, ia punya tanggung jawab. Namun ketika seluruh hartanya diserahkan di jalan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apa yang ia sisakan untuk keluarganya, jawabannya singkat, Allah dan Rasulnya. Ini bukan ucapan nekat, ini ucapan orang yang hatinya sudah selesai dengan dunia. Allah berfirman, dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya untuk membersihkan diri. QS Al-Lail ayat 17 hingga 18. Abu Bakar mengajarkan bahwa ikhlas bukan tentang banyaknya harta yang diberikan, tetapi ketenangan hati setelah melepaskan.
Keikhlasan memang terasa berat, karena ia mematikan ego. Ia memaksa kita berhenti bergantung pada pujian, berhenti hidup dari pengakuan. Ulama sufi perempuan, Rabiah Al-Adawiyah, pernah berkata, "Aku menyembah Allah bukan karena takut neraka, dan bukan karena mengharap syurga, tetapi karena cinta kepadanya." Inilah puncak ikhlas. Ketika ketaatan tidak lagi bersyarat. Banyak orang bertanya, mengapa orang ikhlas justru hidupnya terasa berat? Jawabannya sederhana, karena Allah sedang membersihkan hatinya sebelum memberinya ke lapangan. Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Qs Al-Zalzalah, ayat 7. Tidak ada ikhlas yang hilang. Ia hanya ditunda. Ia hanya disimpan, ia hanya dipindahkan ke waktu yang lebih tepat. Jika hari ini hidupmu berat, bisa jadi Allah sedang membangun pondasi yang dalam. Bangunan tinggi tanpa pondasi yang kuat akan runtuh. Begitu pula jiwa manusia. Maka jika kamu masih bertahan hari ini, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda Allah masih mempercayaimu untuk diuji. Teruslah lurus meski pelan. Teruslah baik meski tak dilihat. Teruslah ikhlas meski hasil belum datang. Karena pada akhirnya, yang paling tenang bukanlah mereka yang paling berhasil di mata manusia, tetapi mereka yang paling selesai urusannya dengan dunia.